Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 hendak mempresentasikan tentang konseling individual dan konseling kelompok dengan mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Dr. Esa Nurwahyuni MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Najmi Natin Afkari dengan NIM AIR 0108 dan rekan saya Nurmalina Salsabila dengan NIM AIR 0121. Untuk pokok pembahasannya yaitu konseling individual mencakup pengertian, tujuan, komponen, tahapan, azas. Dan untuk konseling kelompok itu mencakup pengertian, tujuan, komponen, tahapan, dan azas. Apa itu konseling individual? Konseling individual ialah bentuk layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor untuk menyelesaikan atau mengetaskan atau menuntaskan permasalahan pribadi yang dialami konseli dengan cara bertemu empat mata. Nah, apa itu konseli? Konseli merupakan seorang individu yang sedang mengalami masalah. Beberapa ahli berpendapat bahwa konseling individual atau perorangan ini merupakan layanan bimbingan yang dimaksudkan untuk klien atau konseli tersebut dengan mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan seorang konselor yang tujuannya untuk membahas permasalahan pribadi yang diderita oleh konseli tersebut. Dan intinya itu sama, bahwasanya konseling individual merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh seorang konselor dengan tatap muka. Dan si konseli tersebut bisa menceritakan serta memahami permasalahan yang sedang dideritanya. Tujuan dan fungsi konseling individual. Tujuan dan fungsi konseling individual memiliki dua macam atau dua tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Nah, secara khusus, tujuan konseling tergantung dari berbagai masalah yang sedang dialami atau diderita oleh seorang konseli. Namun, secara umum, tujuan konseli ialah mengupayakan berubahnya tingkah laku seorang konseli ke arah yang lebih baik dan maju secara optimal, serta mandiri dengan cara melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh seorang konseli. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa tujuan dengan adanya konseling individual ialah menuntaskan permasalahan pribadi seorang konseli agar mampu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna dari sebelumnya secara optimal serta mandiri, dan juga untuk mengantisipasi dalam menanggapi permasalahan yang sama sehingga mampu untuk dicegah dan tidak terjadi pengulangan yang serupa. Adapun layanan konseling individual memiliki beberapa fungsi. Pertama yaitu fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan, yang ketiga fungsi pengentasan, yang keempat fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan yang kelima fungsi advokasi. Untuk fungsi pemahaman merupakan fungsi konseling dengan menghasilkan serta menceritakan pemahaman seorang konseli tentang dirinya sendiri, lingkungan, dan berbagai informasi. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan adalah fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya klien dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul dan dapat mengganggu atau menghambat serta merugikan dalam kehidupan serta proses perkembangannya. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Nah, fungsi ini menghasilkan kemampuan klien untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami klien dalam kehidupan serta perkembangannya. Seperti halnya fungsi pencegahan, fungsi pengentasan memiliki fungsi untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh seorang konseli. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Merupakan fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan klien untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik tetap menjadi baik untuk lebih dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan. Yang kelima yaitu fungsi advokasi. Fungsi advokasi ini merupakan fungsi konseling yang menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak atau kepentingan pendidik
perbaikan dan perkembangan yang dialami seorang klien atau konseli. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwasanya fungsi konseling individual adalah di mana konselor dapat memberikan pemahaman kepada klien tentang permasalahan yang dihadapinya. Ketika klien telah memahami, maka permasalahan tersebut dapat dituntaskan serta dicegah dampak dari permasalahan klien, serta seorang klien juga dapat memelihara serta mengembangkan potensi agar tetap dalam keadaan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu azas-azas konseling individual. Nah, azas konseling individual memperlancar pengembangan proses yang ada di dalam layanan konseling individu. Nah, konselor memasuki pribadi klien dan klien memasuki pribadinya. Proses layanan konseling dikembangkan sejalan dengan suasana yang demikian nyaman dan aman. Dan di dalamnya itu dibangun kemampuan khusus oleh seorang klien untuk keperluan kehidupannya. Ada beberapa azas-azas dalam konseling, diantaranya yang pertama yaitu kerahasiaan, yang kedua yaitu kesukarelaan, yang ketiga keterbukaan, yang keempat kekinian, kelima kemandirian, keenam kegiatan, ketujuh kedinamisan, kedelapan keterpaduan, kesembilan kenormatifan, kesepuluh keahlian, kesebelas ahli tangan kasus, kedua-belas tuturi handayani. Dari berbagai azas-azas yang ada, hal yang terpenting ialah azas kerahasiaan serta kesukarelaan dan juga keterbukaan. Hal ini berkaitan bahwasanya adanya sebuah kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan akan mempengaruhi seorang konseli tersebut. Dengan begitu, seorang konselor akan mampu mengidentifikasi serta mengetahui berbagai macam masalah yang dihadapi oleh seorang konseli tersebut. Kerahasiaan itu seperti halnya sang tidak mampu ataupun tidak ingin membongkar cerita yang dialami oleh seorang konseli kepada semua orang dan bertanggung jawab atas apa yang telah diceritakan kepada seorang konselor. Yang kedua yaitu kesukarelaan. Dalam hal ini, seorang klien itu sukarela tanpa meminta bantuan kepada konselor, dalam artian seorang konseli akan menceritakan segala masalah yang sedang dihadapi tanpa adanya paksaan. Keterbukaan itu artinya perilaku yang terus terang. Seorang klien ataupun konseli itu harus terus terang terhadap apa yang sedang dialaminya, sehingga tidak ada kebohongan di antara cerita yang telah disalurkan kepada seorang konselor. Nah, kekinian ini masalah klien yang langsung dibahas dalam konseling, seperti masalah-masalah yang sedang dirasakan atau dialami. Kemandirian, pelayanan konseling bertujuan untuk menjadikan klien memiliki kemampuan untuk memecahkan serta menghadapi masalah sendiri. Nah, kegiatan adalah seperangkat aktivitas yang harus dilakukan klien untuk mencapai tujuan konseling. Sehingga dalam kegiatan sendiri, konseli akan mengalami kemajuan yang berarti sesuai dengan harapan serta tujuan dari seorang konseli dan konselor itu sendiri. Kedinamisan. Nah, usaha pelayanan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik. Keterpaduan. Layanan konseling berusaha memadukan aspek kepribadian klien supaya mampu melakukan perubahan ke arah lebih maju. Keterpaduan ini antara lain seperti dalam minat, bakat, intelijensi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dan pada nantinya akan melahirkan suatu kekuatan atau potensi pada diri klien sendiri. Kenormatifan. Layanan konseling individu adalah normatif, sebab tidak ada satupun yang boleh terlepas dari kaidah-kaidah norma yang berlaku. Baik norma agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan harus serasi dengan norma-norma yang berlaku. Keahlian. Konselor haruslah seorang yang ahli dan profesional dalam melakukan tugasnya, sehingga pada nantinya keahlian konselor itu bisa diterapkan dalam suasana yang sukarela, terbuka, aktif, agar klien mampu mengambil keputusan sendiri dalam kondisi kenormatifan yang tinggi.
alih tangan kasus. Nah, di sini tidak semua masalah yang dialami konseling menjadi wewenang konselor. Maksudnya, konselor memiliki keterbatasan wewenang. Contohnya bila klien mengalami masalah emosi yang berat seperti stres berat, sakit jiwa, dan yang lainnya, maka kasus ini bukan wewenang atau tugas dari seorang konselor, dan itu akan menjadi sebuah tugas dari seorang lainnya. Tutwuri Handayani. Nah, di azas ini memberikan makna bahwa layanan konseling merupakan bentuk pengaruh konselor kepada klien dalam arti positif, dan konselor juga mempengaruhi klien untuk dapat memahami dirinya, lingkungan, serta menggunakan lingkungan sebagai aspek untuk berperan aktif dalam upaya mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Teknik layanan konseling individual. Nah, pada materi ini, teknik ini merupakan sebuah teknik umum ya, seperti halnya digunakan dalam konseling kelompok juga sepertinya. Nah, dalam hal ini konseling teknik layanan konseling individual meliputi perilaku attending, empati, terus refleksi, eksplorasi, menangkap pesan utama, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dorongan minimal, interpretasi, mengarahkan, menyimpulkan sementara, memimpin, fokus, konfrontasi, menjernihkan, memudahkan, diam, mengambil inisiatif, memberikan nasihat, pemberian informasi, merencanakan, serta menyimpulkan. Itulah teknik yang digunakan oleh seorang konselor. Sehingga dalam teknik ini adanya atau perlu adanya sebuah teknik agar bisa atau mampu untuk memecahkan masalah yang dialami seorang konseli atau klien itu sendiri. Di sini refleksi merupakan ataupun memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Nah, refleksi sendiri itu ada 3 ya, refleksi perasaan, pengalaman, dan pikiran. Jadi, seorang klien itu sendiri itu akan menceritakan kepada seorang konselor pengalaman serta perasaan yang dialaminya dan pikiran, sehingga konselor pun bisa merasakan apa yang dirasakan oleh seorang konseli. Dan dalam hal ini, satu hal yang tentu akan bisa untuk menjadi sebuah konselor yaitu adanya sebuah sifat pemimpin ya, memimpin, yaitu teknik mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuan konseling bisa tercapai. Selanjutnya ada konfrontasi, itu menantang klien melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan bahasa tubuh. Dan selanjutnya yaitu ada menyimpulkan ya. Di sini menyimpulkan itu bersamaan dengan berakhirnya sesi konseling tersebut, maka sebaiknya konselor dapat menyimpulkan hasil pembicaraan serta keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, perasaan klien. Dan setelah mengikuti proses konseling, selain itu bantulah klien untuk memantapkan rencana-rencana yang telah disusunnya agar menjadi berhasil. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan konseling individual. Nah, dalam setiap tahapan ini memiliki peran yang penting ya, seperti halnya tahapan-tahapan dalam memulai sesuatu. Nah, dalam tahapan proses konseling individual ini, itu membutuhkan keterampilan yang khusus ya tentunya. Nah, dalam hal ini, seorang klien konseli itu perlu adanya sebuah keterikatan kepada seorang konselor ataupun sebaliknya. Lebih tepatnya, konselor harus ada keterikatan terhadap seorang klien itu sendiri. Nah, ada beberapa tahap dalam konseling individual. Yang pertama itu tahap awal konseling. Nah, tahap awal ini klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Nah, dalam tahap ini itu ada membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, memperjelas dan mendefinisikan masalah, membuat penafsiran, menegosiasikan kontrak. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap awal konseling. Nah, di sini itu ada membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Nah, hubungan konseling itu bermakna klien itu terlibat ataupun berdiskusi dengan seorang konselor. Yang intinya itu hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna.
Nah, keberhasilan proses konseling individual ini ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Nah, kuncinya itu apa? Kuncinya itu keterbukaan konselor, keterbukaan klien. Dan konselor mampu melibatkan klien terus-menerus dalam proses konseling. Yang kedua yaitu memperjelas dan mendefinisikan masalah. Dalam hal ini, seringnya itu klien tidak menjelaskan masalahnya itu apa, tiba-tiba yang kedua yaitu memperjelas dan mendefinisikan masalah. Nah, di sini seringnya itu klien tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya sehingga perlu dipancing oleh seorang konselor gejala-gejala apa yang dialami oleh seorang klien, sehingga ada dampak serta potensi yang demikian jika melakukan ataupun menceritakan masalahnya, sehingga akan bermuara pada ditemukannya sebuah masalah. Yang ketiga yaitu membuat penafsiran dan penjajakan. Nah, konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan dia proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai dengan antisipasi masalah. Yang keempat yaitu menegosiasikan kontrak. Nah, kontrak di sini itu merupakan perjanjian antara konselor dan klien. Nah, adapun kontrak ini meliputi kontrak waktu, kontrak tugas, kontrak kerjasama dalam proses konseling. Yang kedua yaitu tahap pertengahan atau tahap kerja. Nah, di tahap ini itu memfokuskan pada penjelajahan masalah klien serta bantuan apa yang harus diberikan kepada seorang klien, sehingga seorang konselor harus bisa menilai kembali masalah klien serta membantu klien untuk memperoleh perspektif baru, alternatif, atau mungkin sebuah solusi ya. Nah, di sini ada beberapa tujuan-tujuan dari tahap kerja atau tahap pertengahan ini. Yang pertama yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien yang lebih jauh. Yang kedua yaitu menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Yang ketiga, proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak. Nah, pada tahap ini, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian merupakan tahapan di mana konselor berusaha agar kliennya itu mempunyai perspektif serta alternatif terhadap masalahnya, apalagi untuk alternatif dan solusi serta yang baru. Nah, yang kedua yaitu menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Nah, dalam hal ini klien merasa senang jika pembicaranya itu dua arah serta wawancara. Jadi seorang klien itu merasa senang jika diwawancarai oleh seorang konselor. Yang kedua yaitu berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi serta memelihara keramahan, empati, jujur, keikhlasan, dan memberi bantuan. Yang ketiga yaitu proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak. Seperti halnya di atas itu sendiri, bahwasanya mengkomunikasikan nilai-nilai inti, terus juga menantang klien sehingga dia mempunyai strategi baru untuk rencana baru melalui pilihan dari berbagai alternatif untuk meningkatkan dirinya. Yang ketiga yaitu tahap tindakan. Nah, di tahap tindakan ini merupakan sebuah tahap di mana yang ketiga yaitu tahap akhir konseling atau tahap tindakan. Itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu bisa menurunnya kecemasan klien, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis, adanya rencana hidup di masa yang akan datang dengan program yang jelas serta tujuan yang terarah. Yang keempat yaitu terjadinya perubahan sikap positif. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwasanya tahap tindakan ini merupakan sebuah tahap paling akhir di mana seorang klien itu bisa mengaplikasikan atau mengadaptasikan arahan yang telah diberikan oleh seorang konselor dan dilakukan oleh seorang klien. Nah, adapun tujuan-tujuan tahap akhir ini adalah yang satu yaitu memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai. Dua, terjadinya transfer of learning pada diri klien. Yang ketiga, melaksanakan perubahan perilaku. Yang keempat, mengakhiri hubungan konseling sebelum ditutup oleh klien. Nah, dari sini itu bisa dimaknai bahwasanya tujuan tahap akhir ini tuh bisa ada 4 macam ya. Ada 3 malahan, ada 3 macam. Nah,
Yang keempat, mengakhiri hubungan konseling. Nah, sebelum ditutup oleh klien, ada beberapa tugas yang dilakukan oleh seorang konselor, yaitu membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling, mengevaluasi jalannya proses konseling, dan membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Adapun indikator keberhasilan konseling individual, yang pertama yaitu menurunnya kecemasan klien, mempunyai rencana hidup yang praktis, jelas, pragmatis, dan berguna. Terus juga perlu ada rencana untuk bisa kapan ada pertemuan kembali kepada seorang konselor. Dan dari sini itu bisa mengetahui bahwasanya untuk mencapai tahap ini perlu ada evaluasi serta pembelajaran yang berlaku. Nah, klien menilai rencana perilaku yang akan dibuatnya, terus juga klien menilai perubahan perilaku yang telah terjadi pada dirinya, klien menilai proses dan tujuan konseling itu sendiri. Sehingga dari konselor dan klien itu memiliki bahan evaluasinya sendiri-sendiri agar bisa tercapai tujuan yang diinginkan dan dicita-citakan. Oke, jadi materi yang selanjutnya yaitu mengenai konseling kelompok. Nah, dalam layanan bimbingan dan konseling sendiri terdapat dua macam konseling, yaitu yang pertama konseling individual sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dan yang kedua adalah konseling kelompok. Nah, yang pertama mengenai pengertian dari konseling kelompok itu sendiri, yaitu konseling kelompok merupakan salah satu layanan dalam proses bimbingan konseling, di mana di dalamnya itu terdapat suatu proses usaha pemberian bantuan dan juga bimbingan yang dilakukan oleh seorang konselor, di mana bantuan tersebut diberikan kepada sekelompok orang yang membutuhkan bimbingan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya dalam suasana kelompok. Kemudian dalam definisi lain, Nur Ihsan mendefinisikan konseling kelompok sebagai bantuan yang diberikan kepada individu di mana pelaksanaannya itu dilakukan dalam kelompok yang memiliki sifat mencegah serta menyembuhkan. Nah, adapun pelaksanaan dari konseling kelompok ini mengarah pada pemberian kemudahan dalam tahap perkembangan serta pertumbuhan tiap individunya. Nah, jadi dalam konseling kelompok ini terdapat dua pihak, yaitu yang pertama konselor, di mana dalam hal ini ia berperan sebagai pemimpin kelompok. Kemudian ada juga pihak yang kedua, yaitu konseli atau klien, di mana klien ini merupakan individu-individu yang ada dalam anggota kelompok tersebut. Nah, jadi peran dari konselor ini sendiri dalam konseling kelompok itu yaitu berusaha untuk mencoba membantu klien ataupun konseli dalam rangka menyelesaikan permasalahan hidupnya. Nah, permasalahan ini tuh terdapat banyak jenis, yaitu seperti halnya permasalahan sosial, pribadi, permasalahan yang menyangkut kegiatan akademik ataupun karir, dan lain sebagainya. Nah, jadi secara sederhana, konseling kelompok ini dapat diartikan sebagai suatu layanan yang di dalamnya ada konselor yang berjumlah 1 orang ataupun lebih, dan juga ada klien atau konseli yang jumlahnya itu 2 orang atau lebih. Nah, jadi adapun tujuannya itu sama, yaitu untuk memberikan bantuan serta arahan pada individu sebagai klien agar ia dapat memecahkan masalahnya, kemudian ia dapat menemukan jalan keluar atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Nah, jadi antara konseling individual dan juga konseling kelompok ini kurang lebih sama, tetapi bedanya itu hanya terdapat pada jumlah individu yang ikut serta dalam layanan konseling ini. Jadi kalau dalam konseling kelompok ini terdapat satu kelompok di mana di dalamnya itu terdapat 2 atau lebih klien, kemudian dengan seorang konseli, di mana konseli ini bertugas sebagai pemimpin kelompok yang nantinya ini ia berperan untuk mengarahkan jalannya proses konseling. Nah, namun demikian, walaupun dalam satu anggota kelompok ini terdapat lebih dari satu individu, tetapi permasalahan yang nantinya dibahas ini tetap memperhatikan permasalahan yang dialami oleh tiap individunya. Jadi tidak bisa dilakukan generalisasi antara individu satu dengan individu lain. Jadi dengan adanya kelompok ini, satu individu itu bisa memperoleh imbas dari bagaimana individu lain dalam kelompok itu bisa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian individu yang lain dalam kelompok tersebut ini bisa mempraktikkan bagaimana cara individu lain itu menyelesaikan permasalahannya tadi. Oke, kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai tujuan dari konseling kelompok.
Nah, setelah kita mengetahui bagaimana pengertian dari konseling kelompok dan bagaimana gambaran umum mengenai konseling kelompok, selanjutnya kita akan membahas apa tujuan dari adanya konseling kelompok ini. Nah, jadi untuk mencapai hasil yang diharapkan, segala sesuatu itu harus dilandaskan pada tujuan yang jelas. Begitu pula dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling, di mana ia juga memiliki tujuan agar nantinya kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya itu bisa berjalan secara optimal dan pada akhirnya akan membuahkan hasil yang sebagaimana dengan yang diharapkan. Nah, jadi kalau secara umum, secara universal itu tujuan dari konseling kelompok adalah untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi seseorang, terlebih dalam hal kemampuan berkomunikasi. Jadi seperti yang telah disebutkan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, di mana ia dalam kesehariannya ia selalu bersinggungan dengan orang lain. Ia selalu dihadapkan dengan lingkungan sosial yang menuntutnya untuk selalu bersosialisasi. Nah, salah satu komponen yang penting dalam bersosialisasi ini adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, konseling kelompok ini menekankan dalam hal ini karena segala hal yang dinilai menghambat proses dalam bersosialisasi akan diungkapkan dalam konseling kelompok ini sehingga klien atau individu itu dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasinya secara optimal. Nah, kemudian ada beberapa tujuan dari konseling kelompok secara khusus, yaitu diperinci menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, membantu individu yang dalam hal ini adalah klien untuk mampu mencapai perkembangan yang optimal. Kemudian yang kedua adalah mendorong klien untuk dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya agar ia termotivasi untuk bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik dan juga terarah. Kemudian yang ketiga, klien atau konseling mampu menyelesaikan permasalahannya dengan tidak mengganggu emosi klien, kemudian mengembangkan keterampilan dalam berkomunikasi, serta melakukan interaksi sosial secara sehat. Kemudian yang terakhir adalah membantu klien agar ia dapat memecahkan permasalahannya secara mandiri dengan insight yang ia peroleh dalam proses konseling. Nah, jadi karena dalam proses konseling ini tidak hanya ada satu individu, tetapi ada lebih dari 2 individu sebagai klien, jadi individu di sini itu bisa memperoleh insight atau pemahaman baru mengenai bagaimana ia memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, jadi dari beberapa tujuan ini kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari adanya konseling kelompok ini adalah yang pertama, agar pikiran, perasaan, kemudian cara pandang, serta wawasan klien itu bisa berkembang khususnya dalam melakukan sosialisasi. Kemudian adalah terpecahkannya permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok, serta diperolehnya wawasan atau imbas dari pemecahan masalah bagi individu lain dalam kelompok konseling. Kemudian yang selanjutnya yaitu komponen dalam konseling kelompok. Nah, jadi komponen dalam konseling kelompok ini merupakan pihak-pihak yang harus ada dalam layanan kegiatan konseling kelompok. Nah, jadi menurut Prayitno, konseling kelompok ini memerlukan peran dari 2 pihak, yaitu peran pemimpin kelompok, yaitu konselor, kemudian peran dari peserta kelompok, yang dimana ia ini merupakan individu dalam anggota kelompok tersebut. Nah, yang pertama ada pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok ini adalah seseorang yang terlatih dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan praktek konseling secara profesional untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Jadi, untuk dapat menjalankan tugasnya, pemimpin kelompok yang merupakan seorang konselor ini harus memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama, ia harus mampu membentuk suatu kelompok serta memberikan arahan agar di dalamnya ini terjadi dinamika kelompok. Selain itu, pemimpin kelompok juga hendaknya bisa mengatur bagaimana jalannya pelaksanaan layanan konseling agar tercipta suasana yang bebas, terbuka, konstruktif, dan nyaman sehingga akhirnya itu dapat mengarahkan pada pemenuhan tujuan dari adanya kegiatan konseling kelompok ini. Nah, dalam pelaksanaannya, seorang pemimpin kelompok harus mampu menganalisis secara kritis dan juga objektif, serta didasarkan pada nilai-nilai moral. Kemudian seorang konselor ini juga dituntut untuk mampu melakukan komunikasi secara jelas dan lugas, tetapi ia harus tetap mengedepankan tata krama yang berlaku.
Kriteria selanjutnya yaitu ia harus memiliki wawasan yang luas dan tajam dengan tujuan agar ia mampu meningkatkan serta mensinergikan bahasan yang nantinya muncul dalam aktivitas kelompok konseling. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu ia harus mampu menjalin hubungan antara personal dengan sabar serta mampu memberikan rasa nyaman. Nah, dalam hal ini seorang konselor atau pemimpin kelompok harus mengedepankan sikap demokratis dan kompromistik dalam hal pengambilan keputusan. Artinya adalah seorang pemimpin kelompok ini tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap pengambilan keputusan. Kemudian komponen kedua yaitu anggota kelompok. Nah, jadi komponen lain yang harus ada dalam konseling kelompok ini adalah adanya anggota kelompok, yaitu individu yang tergabung dalam kelompok konseling. Jadi dalam tiap konseling kelompok ini harus ada individu-individu di dalamnya. Nah, dalam hal pengelompokan individu menjadi suatu kelompok ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama mengenai besarnya kelompok. Nah, jadi hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan individu menjadi kelompok konseling yaitu mengenai jumlah individu dalam kelompok tersebut. Nah, dalam hal ini, seorang pemimpin kelompok harus memperhatikan berapa jumlah anggota kelompok dalam kelompok konselingnya. Mengapa kita perlu memperhatikan berapa jumlah individu dalam kelompok? Hal ini dikarenakan kelompok dengan anggota kelompok yang terlampau sedikit itu akan kurang efektif karena jika anggota kelompoknya ini hanya terdiri dari 2 atau 3 orang misalnya, nantinya kedalaman pembahasan dan juga variasi yang dibahas dalam konseling kelompok ini akan terbatas. Kenapa? Karena sumber yang dijadikan bahasan yang merupakan individu dalam kelompok ini juga terbatas. Nah, selain itu, dampak dari layanan konseling kelompok ini juga akan terbatas karena imbas dari adanya bahasan dalam layanan konseling kelompok ini hanya dapat dirasakan oleh 2-3 orang yang menjadi kelompoknya tadi. Tetapi meskipun demikian, bukan tidak mungkin bahwa konseling kelompok ini hanya dilakukan oleh 2 atau 3 orang saja, tetapi pelaksanaannya nantinya akan dinilai kurang efektif dan kurang efisien. Nah, sebaliknya jumlah anggota kelompok yang terlampau besar juga akan dinilai kurang maksimal. Karena apa? Karena jumlah kelompok yang besar ini nantinya akan menyebabkan partisipasi aktif dari tiap anggotanya itu berkurang. Selain itu, nantinya dinamika kelompok yang terjadi itu akan berjalan secara kurang intensif. Maka dari itu, idealnya dalam konseling kelompok ini jumlah anggota dalam tiap kelompok tidak lebih dari 10 orang. Artinya tidak terlampau sedikit dan juga tidak terlampau banyak. Nah, kemudian selanjutnya ada homogenitas ataupun heterogenitas kelompok. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan selanjutnya mengenai persamaan dan juga perbedaan tiap individu dalam kelompok itu. Nah, jadi kan dalam konseling kelompok ini sendiri harus ada bahasan yang intensif dan juga mendalam. Nah, untuk bisa mencapai hal itu, kita memerlukan bahasan yang dalam hal ini adalah permasalahan individu yang lebih bervariasi. Nah, mengingat hal ini, dalam konseling kelompok ini diperlukan adanya heterogenitas dari anggota kelompok. Dengan demikian, heterogenitas ini sangat diperlukan agar bahasan serta penyelesaian permasalahan di dalamnya ini bisa lebih kaya dan lebih variatif. Nah, tetapi satu hal yang perlu diingat, heterogenitas dalam konseling kelompok ini bukan saja asal memilih secara random atau beda begitu saja, tetapi kita harus tetap memperhatikan bagaimana kebutuhan tiap anggotanya. Nah, misalnya ketika kita menyelenggarakan layanan konseling kelompok, tidak serta-merta kita bisa mencampur anggota yang berasal dari siswa SD misalnya dengan siswa SMA. Jika hal itu terjadi, maka nantinya dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan dalam jumlah yang besar, sehingga nantinya manfaat yang diperoleh dari adanya layanan konseling ini tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Jadi itu tadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengelompokan dalam layanan konseling kelompok.
Kemudian yang selanjutnya ada tahapan dalam proses konseling kelompok. Nah, jadi tahapan yang dimaksud di sini adalah tahapan yang terfokus dalam proses konseling kelompok, yaitu dalam kegiatan pelaksanaannya. Nah, jadi di sini ada 4 tahapan utama dalam proses layanan konseling kelompok, di mana keempat tahapan pelaksanaan tersebut antara lain yang pertama ada tahap pembukaan. Jadi tahap ini merupakan tahapan krusial yang sangat penting karena tahap pembukaan ini merupakan penentu terhadap pelaksanaan tahap-tahapan selanjutnya. Nah, dalam tahap ini terjadi pembentukan kelompok. Dengan demikian, tahap pembukaan ini dinilai dapat mempengaruhi keberhasilan dari konseling kelompok. Nah, jadi tahap pembukaan ini seperti apa? Nah, jadi biasanya dalam tahap pembukaan ini itu terjadi perumusan tujuan bersama, kemudian disepakatinya bagaimana nantinya kegiatan ini akan berjalan dan lain sebagainya. Biasanya diawali dengan bagaimana seorang konselor ini bisa menciptakan suasana yang serileks mungkin dalam hal mengenal individu yang ada di dalamnya. Kemudian individu ini juga bisa saling mengenal anggota lain dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap penanganan. Nah, dalam tahap penanganan ini memiliki kaitan langsung dengan adanya upaya dan juga usaha merubah sikap yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan yang diharapkan. Nah, dalam tahap ini peran konselor itu sangat urgent karena ia harus mampu mengorganisir arah komunikasi dalam kelompok serta melakukan eksplorasi secara aktif mengenai berbagai sudut pandang dan juga alternatif yang ada. Jadi di sini itu peran konselor menjadi lebih urgent dan tahap ini merupakan tahap inti dari keseluruhan tahapan dalam proses layanan konseling kelompok, karena dalam tahap ini konselor itu harus mampu mendorong tiap anggotanya untuk mengungkapkan apa saja permasalahan yang sedang ia hadapi, kemudian menetapkan permasalahan yang akan dibahas, sesuai yang pastinya itu disesuaikan dengan tujuan yang tadinya telah dirumuskan ketika dalam tahap pembukaan. Kemudian peran konselor juga diperlukan agar anggotanya ini bisa secara aktif saling membantu, kemudian saling sharing mengenai permasalahannya, sehingga nantinya diharapkan individu ini bisa menyelesaikan permasalahannya dengan arahan yang diberikan, kemudian dengan juga pengetahuan yang baru saja ia peroleh ketika ia dihadapkan dengan individu lain. Oke, kemudian tahapan yang ketiga itu ada penutupan. Jadi penutupan ini dilakukan ketika seorang konselor sudah bisa melihat adanya indikator yang cukup jelas mengenai tolak ukur keberhasilan dari tahap penanganan. Jadi, apa saja indikasinya? Nah, indikasinya ini bisa kita lihat dari bagaimana perubahan sikap dari individu dalam anggota kelompok, kemudian bagaimana tingkah lakunya, kemudian bagaimana ia bisa mensikapi permasalahan yang ia hadapi, dan bagaimana pengetahuannya mengenai caranya menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi biasanya dalam proses ini itu terjadi pengungkapan kesan dari anggota kelompok, kemudian merangkum proses dan juga hasil yang telah dicapai, kemudian konselor mengungkapkan bagaimana kegiatan lanjutan selanjutnya, dan lain-lain. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapan tindak lanjut. Jadi kegiatan ini di samping bertujuan untuk bisa melihat dan juga memonitoring perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh konseli, peran konselor di sini juga diharuskan bisa memberikan bantuan lain yang dipandang perlu untuk peningkatan serta pengembangan potensi dari individu dalam kelompok tersebut. Jadi setelah ketiga tahapan yang pertama tadi yaitu pembukaan, penanganan, dan juga penutupan, tahap tindak lanjut ini juga diperlukan menimbang bagaimana dan apa saja langkah yang selanjutnya akan dilakukan oleh anggota kelompok tadi dalam mengembangkan potensi masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu mengenai asas dalam konseling kelompok. Nah, jadi terdapat beberapa asas dalam konseling kelompok. Di sini ada 6 asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang dibahas dalam kegiatan konseling kelompok ini hendaknya menjadi suatu rahasia kelompok. Artinya adalah segala sesuatu, baik itu bahasan, topik, kemudian permasalahan tiap individu, itu sifatnya rahasia di mana hanya
komponen dalam konseling kelompok ini sendiri yang boleh mengetahuinya. Jadi dalam penerapannya asas kerahasiaan ini sangat penting untuk diaplikasikan karena bahasan yang dikupas dalam layanan konseling kelompok ini merupakan permasalahan pribadi konseli di mana hal ini memerlukan privasi. Nah, jadi seorang konselor ini harus memantapkan anggotanya dalam menjaga kerahasiaan dari tiap bahasan dalam konseling kelompok ini agar anggota kelompoknya nantinya juga bisa berkomitmen untuk menjaga kerahasiaannya. Kemudian asas selanjutnya yaitu kesukarelaan, di mana asas ini dimulai dari awal dalam rencana pembentukan kelompok yang dilakukan oleh konselor. Jadi, tiap-tiap kehadiran, usulan, ataupun tanggapan hingga pendapat dari konseli ini harus didasarkan pada asas kesukarelaan tanpa adanya paksaan. Nah, jadi kesukarelaan ini diperlukan agar anggota kelompok itu dapat berperan aktif, dimulai dari diri mereka sendiri, dimulai dari kesadaran mereka sendiri, untuk nantinya bisa mencapai tujuan atas diadakannya layanan konseling kelompok ini. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas keterbukaan, di mana asas ini diperlukan agar anggota kelompok dapat mengutarakan permasalahan yang sedang ia alami tanpa ada rasa takut, malu, ataupun ragu. Nah, jadi di sini itu peran konselor itu sangat penting karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ia harus bisa memandu jalannya konseling kelompok ini dengan terorganisir dan ia harus mengedepankan sikap sabar dan juga bisa menciptakan rasa nyaman. Selanjutnya yaitu asas kegiatan. Jadi penyelenggaraan layanan konseling ini tidak akan ada artinya apabila dalam pelaksanaannya konseling tidak mengikuti arahan ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh konselor. Nah, adanya kegiatan ini dimaksudkan untuk agar konseli ini bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang ia hadapi. Kemudian asas yang selanjutnya yaitu asas kenormatifan, di mana asas ini diperlukan dan sangat penting untuk diterapkan karena asas kenormatifan ini berhubungan dengan bagaimana cara berkomunikasi, tata krama, kemudian cara bersosialisasi dalam kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian asas yang terakhir yaitu asas kekinian, di mana asas ini merujuk pada permasalahan yang dibahas dalam layanan konseling kelompok. Artinya pembahasan yang dilakukan adalah pembahasan mengenai permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh anggota kelompok sebagai konseli. Jadi permasalahan yang dibahas dalam konseling kelompok ini bukan permasalahan yang dialami oleh konseli di masa lampau ataupun di waktu kecil dan lain sebagainya. Baik, sekian pembahasan mengenai konseling kelompok. Jadi pada dasarnya antara konseling kelompok dan juga individual ini adalah sama, tetapi berbeda dalam hal proses pelaksanaannya, di mana kalau dalam kelompok ini konseli itu terdiri dari beberapa individu yang berkumpul dalam satu kelompok dengan seorang konselor sebagai penentu jalannya proses konseling. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.